Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan terkait dengan menerapkan workshop equipment. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang 5R atau 5S. 5R itu terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama adalah ringkas, yang kedua rapi, yang ketiga resik, yang keempat rawat, yang kelima adalah rajin. Dari kata asalnya dari Jepang yang disingkat dengan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jadi ada 5 kegiatan. Nah, kenapa kita harus melaksanakan 5R atau 5S ini? Masalahnya yang pertama adalah terjadinya cacat atau kesalahan hasil kerja. Ini bisa terjadi karena kerusakan dari peralatan yang kita miliki. Yang kedua adalah boros waktu, jadi tidak efisien. Hal ini bisa terjadi karena barang itu sulit dicari, karena tempatnya itu tidak rapi, tidak tertata, atau karena peralatan itu juga sulit dicari, padahal ada. Yang berikutnya adalah boros waktu karena alat yang rusak, karena tidak ada perawatan. Alat-alat yang rusak itu tetap ada di kedidul kalian, di rak alat penyimpanan. Ini menjadi boros waktu. Nah, tujuannya apa kita menerapkan 5R atau 5S ini? Yang pertama adalah agar tempat kerja itu menjadi nyaman, sehingga pekerjaan menjadi menyenangkan. Coba kamu bayangkan pada saat kalian bekerja di tempat yang kotor, semua barang-barang dan alat berserakan. Ya, tentu berbeda apabila kalian itu bekerja di tempat yang bersih, peralatan dan barang tertata dengan rapi. Itu akan lebih menyenangkan. Yang kedua, tujuannya adalah menjadi manusia yang mandiri, mampu mengelola pekerjaannya. Jadi baik dilakukan secara bekerja sama atau dilakukan secara individu, itu bisa bekerja secara mandiri. Yang berikutnya 5R ini bisa menjadi citra positif sebuah institusi, baik itu sekolah maupun perusahaan. Sekolah yang bersih, nyaman, itu akan memberikan citra yang positif dibanding dengan sekolah yang kotor, kemudian tidak rapi. Nah, ini berdampak buruk juga atau memberikan citra yang negatif. Yang pertama adalah untuk 5R atau 5S itu adalah ringkas atau Seiri. Nah, yang dilakukan apa untuk ringkas atau Seiri ini adalah memilah barang, alat, dokumen atau informasi. Jadi kita tahu bahwa barang atau alat atau dokumen atau informasi tersebut itu perlu atau tidak. Kalau memang barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi, misalnya kita sudah memperbaiki kemudian diganti, eman-eman kalau dibuang, akhirnya ditumpuk saja, padahal itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, atau toh kalau diperbaiki itu memerlukan waktu yang lama, kalian tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki lagi.
akhirnya ditumpuk saja. Nah, ini menjadi kalian boros waktu pada saat barang tersebut yang baru tertumpuk lagi, akhirnya mencarinya juga sulit. Begitu juga dengan dokumen. Kalau memang dokumen tersebut sudah lama, misalnya sudah di atas 3 tahun, ya, kita sendirikan. Kalau tidak diperlukan lagi, ya, kita singkirkan. Jadi kita pilih barang yang diperlukan dengan barang yang tidak diperlukan. Ini dipilah. Yang kedua adalah rapi atau seton. Setelah memilah, jadi setelah dipilah, kita atur tata letak perlengkapan. Jadi barang-barang atau peralatan dan perlengkapan yang sering kita gunakan, ya kita taruh di dekat kita, sehingga setiap saat kita memerlukan itu cepat, tidak boros waktu, menjadi lebih efisien. Barang-barang yang jarang kita gunakan ya agak jauh dari kita. Nah, kemudian barang-barang khusus yang memang keperluannya tidak sesering, jadi tidak sering kita gunakan, ya tetap disimpan, ditata yang rapi, tetapi bukan di dekat kita. Jadi tetap kita tata sehingga kita perlukan sewaktu-waktu barang tersebut ada di tempatnya dan siap untuk digunakan. Kalau memang tadi sudah dipilah barang-barang atau alat yang rusak, sudah kita singkirkan. Ya, yang ada di situ yang kita simpan, yang kita letakkan, ya, barang-barang yang memang kita perlukan dan bisa digunakan. Yang ketiga adalah resik atau sesu. Nah, setelah kita pilah, kita rapikan, tentu untuk perawatan sehari-hari itu adalah resik. Jadi merupakan prosedur kebersihan tiap hari, baik itu area kerja maupun peralatan. Dibiasakan bahwa pada saat kita sebelum bekerja, setelah selesai bekerja, peralatan, media, area kerja itu dibersihkan kembali. Besok pada saat kamu bekerja lagi di tempat tersebut sudah ready, sudah siap, sudah bersih. Begitu juga peralatan yang ada, sebelum disimpan ya dibersihkan lagi. Nah, utamanya kalau kalian overhaul misalnya, kena oli, kena minyak rem. Nah, ya, ini yang sering dilap dengan lap yang bersih, nah, kemudian baru disimpan. Barang-barang yang jarang dipakai tetap harus ada perawatannya secara berkala. Kita periksa secara berkala sehingga sewaktu-waktu barang tersebut atau perlengkapan tersebut itu kita gunakan kembali, ini ready atau siap untuk digunakan. Karena tempat kerja yang kotor adalah cermin rendahnya kepercayaan diri Anda. Sama dengan untuk mekanik-mekanik itu menggunakan pakaian yang bersih, tentu pelanggan akan merasa puas. Apalagi kalau misalnya kendaraannya mahal. Kalian masuk di kendaraan pakaiannya kotor, kemudian joknya tidak diberi cover. Nah, tentu pelanggan akan kecewa. Lain halnya
Kalau misalnya kalian setelah selesai atau saat bekerja, pakaian kalian bersih, kemudian kalau bekerja di dalam mobil, kemudi, kemudian jok itu diberi cover. Nah, setelah selesai bekerja, semua dilap, dibersihkan lagi, tentu pelanggan itu akan merasa puas dengan pelayanan kalian. Bukan hanya di dealer, tapi pada saat kalian mandiri berwirausaha, punya bengkel sendiri dengan pelayanan yang prima, tentu pelanggan itu akan datang sendiri. Yang keempat adalah rawat atau shiketsu. Ini mempertahankan apa yang sudah kita lakukan. Jadi mulai dari ringkas, rapi, resik, itu kita jaga. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan itu distandarisasi. Jadi misalnya letaknya tang di mana, letaknya obeng di mana. Kemudian kunci sok letaknya di mana, itu distandarkan. Begitu juga dengan media. Jadi untuk engine konvensional itu letaknya di mana, baterai charger letaknya di mana, dongkrak di mana, itu distandarisasi. Kalau di bengkel kita sudah dicat dengan warna kuning untuk media. Jadi media-media yang ada itu kita masukkan dicat warna kuning. Selesai bekerja kita kembalikan di situ. Kemudian kita bekerja atau dicat warna putih, jadi di dalam stol dengan garis batas warna putih. Jadi kalian bekerja di situ. Jadi semua distandarkan. Yang kelima adalah rajin atau shitsuke. Nah, bagaimana seluruh kegiatan 5R mulai dari ringkas, resik, rapi, rawat itu menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Jadi kalian membiasakan diri. Memang di awal itu menjadi berat, tetapi kalau kamu lakukan secara ikhlas, secara tanggung jawab, itu akan lama kelamaan itu menjadi kebiasaan atau budaya. Siapapun yang tidak melakukan ini menjadi malu. Kalian bisa mengingatkan antara teman, ya. Jadi bagaimana 5R ini menjadi sebuah kebiasaan atau budaya kalian. Jadi memang mendidik itu bukan, atau belajar itu bukan sesuatu yang instan 1-2 hari selesai, tetapi perlu tahap-tahap tertentu. Diingatkan, kemudian termasuk punishment itu adalah mengingatkan kalian ya, untuk selalu disiplin. Nah, ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin saat ini pada saat kamu sekolah itu menjadi beban, tetapi suatu saat nanti pada saat kamu bekerja, tentu tetap ada manfaatnya. Bagaimana kamu menerima ilmu itu bisa menjadi manfaat bagi kalian, itu apabila kamu menerimanya secara ikhlas, siapapun gurunya. Nah, aktivitas 5R 5S ini melibatkan aktivitas fisik dan mental. Jadi kalau ringkas, rapi, resik itu akan melibatkan fisik.
Jadi fisik kita yang bekerja. Jadi ringkas itu memilah, ya, rapi itu menata, resik melakukan kebersihan harian. Kemudian kalau rawat dan rajin itu melibatkan aktivitas mental. Jadi bagaimana semua yang kamu lakukan itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan. Nah, manfaatnya apa? Dengan adanya 5R, 5S tadi untuk tujuannya sudah disampaikan beberapa hal. Apabila 5R ini menjadi sebuah budaya, ya, tentu akan memudahkan pada saat kita bekerja. Kalau pekerjaan itu menjadi mudah, nah tentu setiap proses itu akan menjadi tumbuh dengan sendirinya. Jadi pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih produktif, kualitasnya terjamin, keselamatan kerjanya juga terjaga. Nah, ini manfaat dari 5R. Tentu sebuah kegiatan itu tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada partisipasi dan dukungan semua pihak. Jadi kalau bengkel ini mau rapi, mau resik, tidak hanya guru, tetapi seluruh siswa juga karyawan yang ada di sini itu terlibat semua, memiliki kebiasaan semua untuk melaksanakan 5R 5S ini. Nah, tentu partisipasi dan dukungan itu perlu komitmen dan kesadaran. Tanpa adanya komitmen dan kesadaran, semua itu tidak akan terjadi. Yang berikutnya adalah konsistensi, jadi kontinu. Tidak pada minggu ini kalian rajin, tetapi minggu berikutnya tidak. Membuang sampah untuk minggu ini sudah di tempat sampah, tetapi minggu berikutnya tidak. Nah, ini perlu konsisten. Jadi tidak, memang pembiasaan itu perlu waktu yang lama. Nah, demikian apa yang saya sampaikan tentang 5R 5S. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita, komitmen kita, konsistensi kita, bengkel kita itu menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, untuk semua, untuk beraktivitas, untuk berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.